Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, bahasa Indonesia kelas 2, halaman 6. Ayo membaca. Judul bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan dalam genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Menurut dari bacaan, kertas, air, dan baskom. 2. Bagaimana cara memainkan perahu kertas? Air ditaruh dalam baskom dan perahu kertas ditaruh di dalamnya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran. Bagaimana cara memainkan simpai? Pinggang digoyang mengikuti putaran simpai tersebut. Halaman 20. Ayo mengamati. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Benda apakah yang dimaksud? Kertas. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Punya. Ada benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuk tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menjadi botol. Yang pertama, dengan arti tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kesat atau tidak halus. A-S-A-R, kasar. Mengandung air. B-A-S-A-H. Licin, lembut, atau tidak kasar. Berbeda dari semula. Ayo membaca. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya,
bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Halaman 41, ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Halaman 42, aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21.00 tidur. Halaman 45, wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Ayo mengamati halaman 49. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Robert